Gue membuat ini dengan tujuan untuk menghibur diri gue sendiri terutama, dan juga diri kalian. Kalau kalian memang merasa terhibur, gue sangat-sangat berterima kasih. Tapi kalau kalian datang untuk menghujat gue, please banget. Mematahkan orang dalam berkarya itu nggak bagus, guys. Hai, kenalin, nama gue Putri. Nah, di video pertama ini gue mau ngajak kalian untuk jalan-jalan bareng gue. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 3-4 jam dari kota Depok. Ya, kenapa dari kota Depok? Karena gue tinggal di kota Depok. Ini menurut gue tempat yang sebenarnya banyak didatengin sih sama orang-orang. Tapi kita lihat apa keseruan yang berbeda dari video gue. Nah, buat kalian yang mau tahu gue kemana, ikuti terus ya. Hai, Put. Tunggu, bentar. Oke, sekarang ini jam 20:36. Gue udah sampai di rest area. Rencananya itu kita mungkin bakal nginep di Ciater Park atau apa itu namanya, gue nggak tahu. Tapi intinya gue bakal nginep itu di Sariater, tapi gue bakal ngambil penginapan yang tenda gitu. Nah, dari sini gue masih harus sekitar 1 jam lagi sih baru sampai. Jujur gue udah capek banget karena tadi habis gue opening gue nggak langsung jalan, tapi gue masih mampir di satu tempat untuk ngambil kamera ini kebutuhan syuting. Jadi kalau kalian masih mau tahu tempatnya kayak gimana dan gue akan sampai jam berapa, ikutin gue terus. Oke? Sekarang udah sampai di Sariater Camping Park. Nah, ini gue sekitar jam 9-an gitu. Gue kalau nggak salah di sini tuh check-innya 24 hour. Nah, ini gue ngambil unit camping yang kalau nggak salah itu tipe rusa. Jadi di sini tuh ada banyak tipe, ada rusa, ada landak, ada Raja Wali. Nah, itu bedanya apa? Gue jelasin secara singkat aja. Jadi landak dan rusa dengan berang-berang itu sebenarnya sama. Dia camping untuk 4 orang. Tapi kalau kalian datang itu berlima, kalian bisa menambah extra bed. Nah, perbedaan antara berang-berang, landak dengan rusa itu adalah kalau camping berang-berang dia ada TV-nya, tetapi dia bukan yang riverside. Nah, kalau yang gue ambil tipe rusa ini, dia sudah ada TV dan juga ada bersebelahan dengan riverside-nya. Terus kalau untuk kalian yang mau rame-rame itu gimana? Tenang aja, di Sariater Camping Park ini juga menyediakan tipe Raja Wali yang terdiri dari 8 kasur atau 8 bed. Jadi kalian mau yang rame-rame terus lebih menyatu dengan alam, ini cocok banget. Nah, gue mau kasih tahu nih sedikit tentang tipe yang gue ambil ini. Jadi ini pertama ada parkiran mobilnya, cukup untuk 1 mobil. Terus di belakang gue persis banget ini ada 2 toilet. Ini milik unit gue. Mau lihat dalamnya gimana? Let's go. Nah, ini dia bukanya itu pakai resleting kayak gini ya guys. Nih gue buka. Nah, yuk kita langsung masuk. Ini masih gelap banget. Gue bener-bener belum tahu ini isinya kayak gimana, dan gue sengaja mau kasih lihat ini bareng-bareng sama kalian. Nah, jadi di ruangan pertama atau di depan ini ada ruangan serbaguna sih kalau gue bilang, karena kita memang cuma punya 1 ruangan ini aja. Kalian bisa nongkrong, terus ini juga smoking area, terus ruang makan juga. Nah, habis itu karena sesuai dengan protokol COVID-19,
Sariater juga menyediakan hand sanitizer. Gue pakai dulu ya. Nah, abis itu meskipun kalian atau kita di sini itu berempat, kita cuma mendapatkan satu lemari ini aja. Ada rak gantung dan juga ini ada untuk kalian naruh-naruh baju gitu. Nah, di sebelahnya kita juga mendapatkan satu dispenser. Ini bisa refill kalau misalnya kalian kurang. Nah, lanjut ke sebelah. Ini adalah big point-nya. Ini sama ya guys, ini pakai threading. Tapi kalian tenang aja, ini tuh sebenarnya semi camping gitu. Nah, mau lihat? Tada! Oke, gue akan buka sendal dulu karena ini udah masuk ke area tidur. Ini dia. Di sini di ruangan depan terdiri ada 2 kasur dan sebenarnya basic aja sih. Kalian dapat satu bantal, terus dapat selimut, juga ada anduknya. Nah, di ruang sebelah kiri ini ada rak televisi, tapi ini tuh dipasangnya nanti kalau misalnya kita tuh udah pasti check-in. Habis itu juga ya standar, ada meja gini kan, ada meja. Terus kita juga dikasih note sama pihak hotelnya kayak apabila memerlukan bantuan atau pelayanan bisa menghubungi petugas. Jadi benar-benar di sini tuh petugasnya helpful banget. Terus basic, ada colokan, ada untuk naruh handphone. Habis itu udah sih kayak gini aja. Kita masuk ke kamar yang lebih dalam. Yuk. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kalian pasangan atau maunya tuh berdua punya privacy gitu, kalian tenang aja. Ini tuh sebenarnya masih ada threading gitu sebagai pemisah. Terus juga basic aja sih, kalau di sini tuh sebenarnya lebih apa ya? Lebih simple. Cuma ada bed, terus ada ini lampu kayak ala-ala Petromax gitu. Terus ini juga ada table dan kita juga dapat sendal hotel gitu. Ini ada Sariater Hotel and Resort. Jadi ini aja. Nah, di sini tuh tanpa AC, tanpa kipas, tapi cuacanya tuh udah oke banget buat kalian yang memang gak kuat dingin. Saran gue sih kalau kalian mau nginep di Riverside ini, jadi saran gue kalau kalian tuh gak kuat dingin, mungkin kalau kalian mau nginep di camping, kalian harus minta ekstra selimut atau enggak kalian bawa jaket atau blanket sendiri. Jadi itu aja guys, penjelasan atau room tour singkat di malam ini. Besok gue akan kasih tahu ke kalian untuk kolam, breakfast dan lain sebagainya. Nah, karena gue mau istirahat dulu, sampai berjumpa besok. Dah. Hai, selamat pagi. Aduh, ini suara masih baru bangun tidur. Sekarang itu jam 7.28. Sebenarnya gue udah bangun dari tadi, tapi baru sempat untuk gue tuh megang kamera ini. Nah, gue di sini mau ngasih tahu ke kalian view di depan camping park Rusa ini tuh kayak gimana. Nih, ini sekilas pemandangan kamar di pagi hari tuh kayak gini. Nah, ini ada bed satu punya suami gue dan ini bed yang punya gue. Oke, sekarang kita lihat gimana pemandangan di depan ya. So guys, ini dia. Nah, ini lagi dibukain. Gue mau ngasih lihat ke kalian. Ini sumpah. Oke. Selamat pagi matahari. Ini tuh bagus banget guys. Nih ya, kalian harus lihat. Nah, ini dia pemandangannya.
Ini tuh bagus banget dan ini udaranya bener-bener sejuk banget woi. Oke guys, abis ini gue mau breakfast. Sekalian gue juga mau ngasih tahu ke kalian di theater ini tuh ada apa aja. Nah kebetulan karena lagi COVID-19, ternyata untuk pemandian air panasnya itu dia nggak dibuka 24 jam seperti biasa ya. Jadi di sini tuh kita ada waktunya gitu loh kalau mau ke tempat rekreasinya. Nah, itu kita nanti harus telepon ke receptionnya untuk bikin jadwal kita mau datang ke kolam rekreasinya itu jam berapa. Tapi untuk kolam di sininya sendiri itu 24 jam. Jadi buat kalian yang mau nginep di sini dengan COVID-19 tapi tetap harus sesuai dengan protokol, dan kalian itu jangan pernah khawatir karena untuk kolam rekreasinya itu tetap buka tetapi maksimal sampai jam 10 malam. Dan kalau kalian mau ke sana itu tetap harus menggunakan izin dari receptionnya dulu ya, karena nggak boleh sembarangan, karena di sini tuh bener-bener sesuai dengan protokol COVID-19. Oke, gue mau breakfast dulu. Nanti sekalian gue akan bawa kalian jalan-jalan, ngeliat sedikit lingkungan di sini itu seperti apa. So ikutin terus. Breakfast. Nah, menu breakfast gue pagi ini emang kelihatan banyak. Gue sengaja nyobain ini semua buat kasih lihat ke kalian karena di dalam tuh keadaannya lumayan padat gitu loh karena social distancing. Jadi gue nggak bisa untuk kasih lihat ke kalian menu breakfastnya tuh apa aja. Nah, ini gue ada omelet dan ada telur ceplok setengah matang gitu. Terus ini gue ada nih banyak banget, tapi kalian tenang aja, gue kalaupun nggak habis ini gue nggak akan buang atau tinggalin begitu aja. Gue akan oper ke tim gue. Kayak ini udah berantakan gini. Ini karena tadi porsinya banyak banget dan di sini tuh kita diambilin gitu loh. Kita jadi nggak diperbolehkan untuk megang apa sih namanya sendok makanannya gitu. Tapi bukan sendok makan ya. Oke, jadi gue di sini breakfastnya itu di piring kedua ada nasi goreng, ada sosis, sayur tahu. Oke, makan dulu ya. 2 hours later. Nah guys, di sini di Sariater ini gue mau nyobain sekarang main FTV gitu, rame-rame sama yang lain nih. Nah ini kayak gini. Jujur gue nggak tahu sih ini bisa atau enggak main FTV. Tapi ya kita coba aja, nggak ada salahnya. Karena gue nggak akan tahu gue bisa atau enggak kalau gue nggak mencoba. Nah ini adalah, nah ini dia FTV yang mau gue naikin. Jadi gue ngambil trek yang 1,5 kilometer itu biayanya sekitar 75.000. Tapi kalau kalian ngerasanya udah bisa dan mau trek yang lebih panjang itu ada juga di 3,5 kilometer biayanya itu 150.000. Oke. Doain gue semoga bisa. Ini pengalaman pertama, bener-bener pengalaman pertama gue. Kalau mau tahu kayak gimana, ikutin terus ya. Oke, gue lupa jelasin. Jadi kita tuh juga udah dapat ini boot sama helm. Gue bakalan pakai dulu. Seru banget. Oke
dipakein tadi body protector gitu. Sekarang kita pakai helm. Oke, udah ready. Yuk. Drama akhirnya udah selesai dengan banyak drama, canda, air mata. Sampai ini kamera gue udah full memorinya. Jadi gue udah selesai mainnya TV. Nah ini gue udah mau copotin semua atribut. Terus gue mau istirahat dulu. Kita akan lanjut di keseruan selanjutnya. Oke,